Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang materi yang saya berikan di minggu lalu. Jadi nanti dalam video ini itu akan membahas tentang kemarin, yaitu ada kuadran 1 untuk 360 derajat ya, atau satu kali putaran. Nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Nanti di kuadran 1 itu nilainya sin cos tan itu positif semua, dan nilai di kuadran kedua hanya sin yang positif. Jadi ketika kalian mencari nilai selain sin untuk cos atau tan, jadi nanti dia bernilai negatif. Jadi nanti untuk kuadran 1 itu nanti dia rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, untuk kuadran kedua nanti yang positif hanya tan saja, dan untuk selain tan nanti berarti dia bernilai negatif. Untuk rumusnya adalah nanti alfa min 180 derajat. Untuk kuadran keempat nanti itu yang positif hanya cos, jadi nanti tannya itu bernilai negatif dan sin juga bernilai negatif. Rumusnya adalah 360 dikurangi alfa. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mencari nilai sin 120, nah di sini sin 120 itu ada di kuadran kedua. Jadi nanti kita memakai rumus 180 min alfa. Karena di kuadran kedua itu sin bernilai positif, maka yang kita cari sin juga bernilai positif. Caranya sin 180 nanti karena dia di kuadran kedua, rumusnya adalah 180 min alfa, jadi sin 180 min 120, jadinya sin 60. Nah, sin 60 sesuai dengan sudut istimewa yang sudah saya berikan, bahwa sin 60 hasilnya setengah akar 3. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, nanti ada di kuadran kedua ya, atau ketiga, atau sin 240. Nah, sin 240 itu di kuadran ketiga. Jadi nanti di kuadran ketiga selain nilai tan itu adalah negatif. Jadi nanti sin 240, karena sin jadinya nanti negatif sin, rumusnya adalah alfa min 180. Jadi 240 dikurangi 180, jadinya min sin 60. Sin 60 sesuai dengan sudut istimewa adalah setengah akar 3. Karena dia di kuadran ketiga, maka nilai sin negatif jadinya min setengah akar 3. Untuk di kuadran keempat juga seperti itu. Misalkan di kuadran keempat ada cos aja yang positif, dan rumusnya adalah 360 min alfa. Jadi nanti untuk rumus tan 330, dia di kuadran keempat, jadi min tan, karena tan yang dicari jadi negatif, min tan 360 min 330, jadinya min tan 30. Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Nah, seperti itu untuk soal yang kemarin. Jadi nanti untuk mencari sudut istimewa di satu putaran penuh, nanti itu yang jadi jembatannya adalah antara 0 sampai 90 derajat. Jadi minimal kalian paham dan hafal sudut istimewa dari sin cos tan dari 0 sampai 90 derajat. Untuk mencari apakah dia termasuk sudut istimewa atau bukan, kita mengikuti pola barisan dari 0, 30, 45, 60, 90, 120, dan seterusnya. Itu mengikuti pola bahwa dari 0 ke 30 tambah 30, 30 ke 45 tambah 15, 45 ke 60 tambah 15, 60 ke 90 tambah 30, 90 ke 120 tambah 30, 120 ke 135 tambah 15. Nah, begitu seterusnya sampai dia dapat paling pentok adalah 360. Jadi pola yang pola yang digunakan adalah 15 2 kali ditambah 30 2 kali. Begitu seterusnya sampai dia pentok 360. Nah, seperti itu. Ini adalah materi yang kemarin. Nah, untuk materi hari ini, Bu Purna akan membahas tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Yang namanya sudut elevasi adalah sudut ketika kita melihat ke atas. Jadi contohnya, misalkan kita melihat sebuah pohon
puncak sebuah pohon. Nah, di mana jarak kita dengan pohon itu adalah 10 meter, maka sudut yang terbentuk antara mata kita dengan puncak pohon itu yang namanya sudut elevasi. Intinya, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke atas. Seperti itu. Ini nanti aplikasi di trigonometri pakai ini. Nah, untuk selanjutnya nanti ada sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke bawah. Contohnya, misal kita berada di sebuah gedung. Nah, kita di sebuah gedung, terus nanti kita melihat mobil yang berada di bawah itu dengan adanya jarak mobil dengan bawah gedung. Jadi nanti panjangnya tanah yang di sini itu diketahui atau jarak mobil dengan gedung. Nah, nanti sudut yang terbentuk antara mata kita ketika melihat ke bawah itu yang dinamakan dengan sudut depresi. Nah, seperti itu. Untuk aplikasinya nanti ada soal seperti ini. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4/3 dari tempat ia berdiri. Jadi jaraknya dia dengan pohon adalah 4/3. Dengan sudut elevasi mata dengan puncak pohon adalah 30 derajat. Nah, jadi nanti ketika kita melihat ke atas itu terbentuk sudut elevasinya, yaitu 30 derajat. Jika tinggi anak 1,5 meter, berapa tinggi pohon? Nah, jadi kita ilustrasikan seperti ini. Kita gambar seorang anak dengan jarak sebuah pohon. Jarak antara anak dengan pohon itu 4/3. Dan sudut elevasi berarti dia melihat ke atas antara mata dengan puncak pohon itu 30 derajat. Nah, tingginya anak adalah 1,5. Sedangkan kita harus mencari tinggi pohonnya. Jadi, dari mata anak sampai pentok pohon menuju ke puncak itu nanti sudah 1,5 meter. Jadi kita dapat ilustrasikan menjadi segitiga siku-siku antara mata, puncak dengan sampai tengah-tengah pohon dikurangi 1,5 meter. Nah, sudutnya 30, kita analisis. Berarti tinggi pohon sebagai depan, jarak tanah sebagai samping, jarak mata sampai puncak menjadi miring. Nah, kita mau mencari tinggi pohon. Otomatis kita kan mencari si posisi depannya. Nah, untuk itu kita menggunakan sin depan bermiring, cos samping bermiring, tan depan bersamping. Karena kita mencari depan dan memiliki panjang di samping, maka kita menggunakan depan samping, menggunakan tan. Jadi nanti tan 30 dari sudut elevasi, desa depannya adalah tinggi pohon, per sampingnya adalah 4/3. Tan 30 itu 1/3, maka harus kita kalikan silang. 1 kali akar 3 kali 4/3 sama dengan 3 kali tinggi pohon. Nah, untuk mencari tinggi pohon, maka 3-nya kita pindah ruas menjadi 4 kali 3/3. 3-nya bisa dicoret, jadi 4 sama dengan tinggi pohon. Nah, 4 meter itu adalah tinggi pohon yang di sini, segini. Jadi tinggi pohon keseluruhan adalah 4 meter tambah 1,5 meter, tambah tinggi anaknya. Jadi adalah tinggi pohon sebenarnya atau seluruhnya adalah 5,5 meter. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Purna. Silahkan dipelajari dan ada tugas nanti silahkan dikumpulkan maksimal besok pagi. Ini tugasnya. Nah, jadi silahkan ini nanti di screenshot boleh dan ditulis ulang di buku latihan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.